Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, saya atas nama Aras 9 Channel mengucapkan selamat memasuki awal tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabatku sekalian, di akhir tahun 2023, selain kaleidoskop berkaitan dengan nasab dan pemalsuan sejarah serta perubahan identitas makam, ada dua berita yang bersumber dari Nahdlatul Ulama yang ini cukup menggemparkan. Yang pertama adalah tentang pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur. Ini sangat heboh sampai ada informasi akan diadakan usulan muktamar luar biasa dan sebagainya. Yang kedua adalah penyampaian dari Rois Am PBNU Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar terkait dengan nasab. Dan kedua hal ini sudah banyak yang menanggapi. Saya ya sebagai santri kayaknya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan hal itu. Namun ketika sudah memasuki 2024 ini barangkali ada baiknya kita untuk menyimak kembali penuturan dari pelaku sejarah, pelaku berdirinya Nahdlatul Ulama, salah satunya yakni Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Asembagu Situbondo, Jawa Timur. Walaupun kisah ini beberapa kali saya sampaikan, namun ada baiknya untuk kita simak ulang, terutama bagi kalangan Nahdien. Barangkali ini menjadi pengingat bagi kita di dalam bertindak tanduk, apalagi tindak tanduk itu dilatar belakangi oleh organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama tersebut. Kisah panjang perjalanan Kiai As'ad Syamsul Arifin di dalam mengantarkan tongkat dan tasbih pada 1924 pertengahan dan akhir, saya akan ambil yang terakhir, yakni ketika beliau ditugaskan oleh Syekhana Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tasbih kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Kita simak penuturan beliau dalam bahasa Madura. Singkat saja dari ceramah beliau yang saya ambil, tetapi intisarinya adalah, mohon maaf bagi Anda yang mungkin tidak bisa bahasa Madura ya, pada intinya dalam perjalanan yang kedua 1924 akhir itu, Kiai As'ad ditugaskan untuk mengantarkan tasbih. Dan tasbih itu sebelum diserahkan ke Kiai As'ad dibacakan ya Jabar, ya Jabar, ya Qahar, ya Qahar. Lalu Kiai As'ad tidak menerima dengan tangan, tetapi membuka kopiahnya lalu dijulurkan, lalu ditaruh di leher. Dan beliau tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan juga sakti itu tasbih tidak bayar karcis ketika di kereta. Singkat cerita, penuh dengan berbagai cerita di perjalanan, terutama ketika di Ampel beliau sempat diledekin oleh sekelompok orang di sana. Ketika sudah sampai di Tebuireng di hadapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lalu ditanya, ada apa lagi nak? Saya ditugaskan untuk mengantarkan tasbih Kiai, mana tasbihnya? Kemudian beliau buka peci, ya, kemudian diperlihatkan, dikalung. Lu kok dikalungkan nak? Iya Kiai, karena ini adalah amanat buat Kiai. Jadi sejak dikalungkan di leher saya sampai di hadapan Kiai, sekalipun saya tidak pernah menyentuh tasbih ini. Kenapa?
karena ini adalah amanat dari guru saya untuk kiai, maka saya merasa tidak memiliki hak untuk memegangnya. Ini pesan pertama, betapa tawadhu'nya seorang santri. Sejak diserahkan oleh Syekh Khalil di Bangkalan, di pondoknya di Tembangan sana itu, dikalungkan di leher, sekalipun tidak nyentuh, sampai akhirnya langsung diterima oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibuka. Ini pertama barangkali untuk menjadi gambaran bagi kita betapa santri pada masa itu tawadhu'nya luar biasa, rendah hati, andap asor. Merinding saya. Kisah yang saya inspirasi itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan NU. Kiai Hasyim bertanya, apa nak pesan Kiai? Kiai sungguh sayang sama saya. Apa pesan saya? Apa pesan Kiai Khalil kepada saya nak? Apa yang beliau sampaikan sebelum menyerahkan tasbih itu? Kurang lebih seperti itu bahasanya. Kiai As'ad menjawab, sebelum tasbih itu dikalungkan ke leher saya, beliau membaca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qahar. Kontan Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan, siapa yang macam-macam sama Jam'iyatul Ulama hancur. Karena Jam'iyatul Ulama hancur. Waktu itu disampaikan namanya belum Nahdlatul Ulama, masih menyebut Jam'iyatul Ulama atau perkumpulan para ulama. Ini pesan kedua yang sangat populer. Dan mestinya ya kita antisipasi selama kita meyakini ada barokah, biasanya ada kualat. Ada min, ada plus. Kalau di Nahdlatul Ulama diyakini ada barokah, maka di situ ada kualat. Sehingga sebagian kiai menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan menerjemahkan atau menafsiri perkataan Syekh Khalil dengan ya Jabbar ya Qahar itu, siapa yang macam-macam atau berbuat tidak baik terhadap NU akan hancur. Ini ditafsiri baik oleh orang di luar NU yang sengaja ingin merongrong NU atau kita yang berada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama tersebut. Artinya kita di sini diajarkan untuk hati-hati karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini, sebagaimana pernah saya sampaikan, yang dikutip dari ceramah Kiai As'ad itu adalah hasil bukan hanya hasil dari pertemuan ulama begitu saja, tetapi ada proses istikharah dan ada penyampaian dari seorang kiai yang diambil dari kitab tulisan Sunan Ampel yang berisi sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin pada lain kesempatan akan saya kisahkan hal ini. Yang pada intinya jika disederhanakan, maka kita berada di dalam Nahdlatul Ulama atau di luar Nahdlatul Ulama, sudah semestinya kita memperlakukan organisasi yang didirikan oleh para ulama ini. Bahkan salah seorang kiai sepuh mengatakan kepada saya, bukan hanya ulama tapi aulia, para wali. Makanya jangan macam-macam. Ini bukan untuk mengkultus, ini bukan pada individu pengurusnya, tetapi kepada perkumpulannya ini. Maka yang di luar merongrong Nahdlatul Ulama, yang di dalam berbuat tidak semestinya apa yang telah diharapkan, dicita-citakan, dipondasikan oleh para pendiri lalu dilanggar, tentu konsekuensi kata ya Jabbar ya Qahar tidak menutup kemungkinan akan menimpanya. Ini sekali lagi, saya bukan menggurui, saya bukan mendikte, saya bukan apa-apa, sekedar mengingatkan kembali dari ceramah Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai pelaku dan pendiri langsung Nahdlatul Ulama. Dan apa yang beliau sampaikan ini tentu sumber pertama karena beliau pelaku sejarahnya. Mudah-mudahan kita, terutama saya, bisa merealisasikan pesan ini. Sekali lagi, bukan kultus, tetapi ini lebih kepada kehati-hatian di dalam bertindak tanduk kita, terutama sebagai nahdin, apalagi bagi kita yang berada dalam pengurusan lingkungan Nahdlatul Ulama, baik di NU, Banum, atau lembaganya. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.